Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita mulai lagi dengan materi daring bimbingan dan konseling. Setelah hampir 3 minggu sampean semuanya libur di rumah masing-masing, nggih. Ibu berharap pada pertemuan kali ini sampean tambah semangat untuk memasuki kegiatan belajar mengajar di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai materi daring kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran dalam bertolabul ilmi, dan sampean semuanya senantiasa dijadikan menjadi anak-anak yang sholihah. Al-hadiniya bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, menginjak semester 2 ini, Ibu ingin memberi tips tentang bagaimana sampean untuk berani bertanya kepada guru. Setelah kemarin mendapatkan hasil nilai raport, tentunya sampean harus mengevaluasi pada materi apa, pada mapel apa, nilai-nilai yang belum mencapai KKM ataupun yang masih dianggap kurang oleh sampean dalam kesuksesan belajar di semester gasal kemarin. Anak-anakku semuanya, tolak ukur dari keberhasilan seorang siswi adalah dengan mendapatkan nilai yang terbaik dalam proses pembelajaran. Tentunya cara atau sampean untuk belajar salah satunya adalah harus berani bertanya kepada guru. Materi-materi apa yang belum sampean kuasai atau materi-materi apa yang belum sampean pahami sehingga sampean nantinya ketika ujian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini adalah agar sampean mampu menyebutkan cara-cara membuat sebuah pertanyaan dan bertanya dengan baik kepada guru, baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pentingnya bertanya pada proses pembelajaran adalah sangat mempengaruhi untuk keberhasilan dari seorang siswi dalam belajar. Bertanya adalah seni dalam mengajar, karena bertanya merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Bahkan ada pendapat bahwa efektivitas mengajar seorang guru dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Pada hakikatnya, melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Pada proses pembelajaran, kegiatan bertanya menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara guru dengan siswi dan antara siswi dengan siswi yang lain. Kegiatan bertanya akan lebih efektif bila pertanyaan yang diajukan cukup berbobot, mudah dimengerti, atau relevan dengan topik yang dibicarakan. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa ketika kita malu bertanya maka akan sesat di jalan. Tentunya ini ada pembenaran juga. Di sini ibu akan mengulas alasan yang menyebabkan siswi itu tidak berani bertanya kepada guru, padahal terkadang dia tidak mengerti akan materi yang disampaikan oleh guru. Yang pertama adalah takut dianggap bodoh atau ditertawakan teman. Ini sering kali terjadi anak-anakku di kelas.
Tentunya sampean sadari atau tidak, sampean sering merasa seperti ini. Nggih kan? Untuk yang kedua, takut disuruh maju menyelesaikan soal ke depan oleh guru. Tentunya biasanya kalau seorang murid itu disuruh maju atau diutus maju oleh gurunya, kadang minder, kadang takut, kadang grogi, kadang merasa nggak bisa. Nah, ini salah satu alasan yang menyebabkan siswi tidak berani bertanya. Tentunya sampean harus punya keberanian agar sampean bisa paham akan materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga adalah takut jika diminta menjelaskan ulang materi yang baru saja disampaikan oleh seorang guru. Karena kadang-kadang siswi itu melamun di kelas, tertawa, banyak ngobrol sendiri ketika guru menjelaskan materi. Nah, ketika diutus Bapak Ibu guru untuk menjelaskan ulang, terkadang tidak bisa. Ketika tidak paham, kadang-kadang siswi itu takut untuk bertanya kepada guru. Yang keempat, tidak membaca materi pelajaran atau kurang memperhatikan guru saat pelajaran sehingga sama sekali tidak paham materi yang akan ditanyakan. Yang kelima, takut mengemukakan pendapat karena bingung cara menyampaikannya atau tidak dapat berbahasa dengan baik. Di sini Ibu juga akan mengulas tentang faktor yang mempengaruhi kebiasaan bertanya. Yang pertama adalah faktor intern dari seorang siswi tersebut atau faktor dari dalam. Apa saja faktor internnya itu? Yang pertama adalah minat siswa dalam bertanya. Anak yang pintar biasanya itu suka bertanya atau senang bertanya. Ketika tidak paham, dia akan selalu bertanya kepada gurunya. Yang kedua adalah memiliki perasaan tidak atau kurang berani dalam bertanya. Ini biasanya dimiliki oleh anak yang minder atau takut ya. Malu-malu untuk bertanya. Yang ketiga adalah motif keingintahuan siswi. Sangat bagus sekali ini. Jadi, seorang siswi harus memiliki sikap ingin tahu, tapi bukan kepo ya anak-anakku. Ingin tahu apa materi yang disampaikan oleh guru, ingin paham bagaimana materi yang disampaikan oleh seorang guru. Yang kedua adalah faktor ekstern atau faktor dari luar diri siswi. Apa saja? Yang pertama dari seorang guru. Guru juga sangat berperan memberikan motivasi untuk semangat belajar yang tinggi kepada seorang siswi. Yang kedua adalah faktor lingkungan atau suasana belajar. Suasana aman, nyaman di kelas maupun di luar kelas juga mempengaruhi pembelajaran, sistem belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, Ibu akan memberikan tips agar berani bertanya kepada guru. Yang pertama adalah pilih bahan bacaan yang sesuai dengan materi pelajaran. Di sini dalam artian jangan bertanya di luar materi pelajaran, kecuali ketika di luar kelas. Sampean boleh konseling atau bertanya tentang hal-hal lain. Tapi ketika di dalam kelas, usahakan sampean untuk bertanya tentang materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, pelajari bacaan secara sendirian atau dengan teman atau dengan belajar kelompok. Yang ketiga adalah
Berilah tanda pada bagian yang tidak dipahami. Berilah tanda sebanyak mungkin. Bisa di garis bawah, bisa dicentang, bisa dilipat halamannya. Yang keempat adalah carilah pasangan belajar atau seorang teman untuk bergabung dengan pasangan lain hingga menjadi sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang atau lebih. Kemudian bersama-sama teman, cobalah pelajari sekali lagi poin-poin yang tidak diketahui yang telah diberi tanda. Jadi istilahnya belajar kelompok ya anak-anakku. Yang kelima, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis bersama dalam kelompok. Belajar kelompok itu sangat mengasyikkan. Ketika kita tidak paham, kita bisa bertanya kepada teman. Ketika teman tidak paham, kita bisa memberitahu. Itulah asiknya belajar kelompok. Yang keenam adalah belajarlah bersama teman-teman sekelas dan guru tentang materi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan, sampean harus berani untuk menjawab, walaupun terkadang itu salah. Ketika sampean salah dalam menjawab tidak mengurangi nilai guru kepada sampean, maka malah guru akan lebih berapresiasi atau memberikan nilai plus kepada sampean karena berani dalam menjawab sebuah pertanyaan. Itu tadi tips-tips yang Ibu berikan agar sampean berani bertanya kepada seorang guru ketika proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Ada pesan moral yang ingin Ibu berikan kepada sampean semua anak-anakku. Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, Anda akan mendapat kesempatan untuk bersikap berani. Baik anak-anakku, itu tadi tips, cara, atau pentingnya berani bertanya pada guru yang Bu Sulis berikan kepada sampean. Ibu berharap pada semester genap ini sampean mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dari semester gasal kemarin. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan karena pandemi COVID ini belum berlalu. Tetap jaga imun, jaga iman. Do the best. Lakukan yang terbaik untuk diri sendiri maupun orang lain. Semoga ini semua bermanfaat untuk sampean. Bu Sulis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.